Heroes with Arrows. Yap, gambaran itu tuh yang coba disampaikan para sineas Hollywood lewat beberapa karya berikut. Paling historis udah jelas film Robin Hood yang salah satunya disutradarai Ridley Scott tahun 2010. Karakter Robin, si pembela rakyat kecil, lekat banget image-nya sama yang namanya panah sebagai senjata utamanya. Yang ini juga khas banget, kaum elfen alias para peri dalam trilogi The Lord of the Rings, fiksi mahakarya John Ronald Tolkien. Dengan ikon utama karakter Legolas, digambarkan bagaimana para peri jago banget gunain panah sebagai senjata perang. Berikutnya masih dari box office movies, ada lagi film The Avengers tentang satu tim berisi para superhero karya Marvel Comics. Salah satunya adalah karakter Hawkeye, si pemanah handal yang diperankan oleh Jeremy Renner, yang bahkan dalam persiapan syuting dilatih pemanah Olimpiade beneran loh. Nah, tapi urusan panah memanah gak melulu didominasi kaum pria loh, kayak trilogi populer ini nih, The Hunger Games. Siapa sih yang gak kenal karakter Katniss Everdeen yang diperankan si cantik Jennifer Lawrence? Berhasil menyihir dunia lewat aksi kerennya dengan panah. Pokoknya nggak salah deh kalau panah dipilih jadi nuansa film Hollywood. Yo pemirsa Raja Wali Televisi, seperti tayangan yang barusan kalian saksikan, 30 menit ke depan berbagai keseruan dan informasi dari dunia panahan bakal tersaji dalam Sports Edict kali ini. Sports Edict, let's go sport! Meski tak dapat dipastikan kapan, namun sejak zaman kuno dulu alat semacam panah telah digunakan manusia terutama untuk berburu. Namun dari beberapa sumber setidaknya ada dua teori yang menonjol. Antara zaman Mesolitikum atau sekitar 5 hingga 7.000 tahun silam, atau bahkan panah telah digunakan sejak era Paleolitikum atau sekitar 100 hingga 15.000 tahun yang lalu. Berdasarkan temuan batu berbentuk mata panah di dataran Afrika, konon panah diperkirakan telah ada sejak 50.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian data buku-buku kuno tentang prajurit Mesir kuno mati tertembus anak panah. Di satu sisi menunjukkan bahwa panahan baru mulai digunakan sejak 2100 tahun sebelum Masehi. Di sisi lain bisa jadi bukti di zaman itu menunjukkan panah berkembang, tak lagi hanya untuk berburu tetapi juga sebagai senjata perang. Setelah nggak lagi hanya alat buat berburu maupun berperang, panahan memiliki sejarah panjang sebagai cabang olahraga prestasi loh. King Charles II, rajanya Inggris dulu tuh di tahun 1676 menggelar kompetisi memanah pertama dalam sejarah, sebelum akhirnya negara lain ikutan melirik panahan sebagai cabang olahraga. Misalnya nih yang ini, klub panahan tertua di dunia bernama Kilwinning yang justru adanya di Skotlandia dan bukan di Inggris. Untuk level Olimpiade, panah mulai dipertandingkan sejak 1900. Bahkan jauh sebelum Federasi Panahan Internasional didirikan tahun 1931. Di era sekarang, Korea Selatan bisa dibilang mendominasi cabang panahan dunia terutama dari tim putri mereka. Lalu gimana panah memanah di negeri kita Indonesia? Kita nantikan saja. Let's go sports! Sports Edict ngomongin dunia panahan di Indonesia, kita punya memori indah loh. Olimpiade Seoul 1988, para serikan di Indonesia yaitu Nur Fitriana Saiman, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani dapat medali perak level Olimpiade loh. Artinya medali pertama Indonesia di Olimpiade. Namun sayang, belakangan prestasi timnas panahan bisa dibilang masih pasang surut nih di kancah internasional. Misalnya di Asian Games Korsel tahun lalu aja gagal bawa pulang 1 medali pun. Tapi untungnya beberapa masih bisa meraih prestasi untuk Indonesia. Kayak ini nih, aksi tim panahan Indonesia di World Archery Cup 2015 di Shanghai, Tiongkok dapat 2 medali perunggu. Waktu itu regu putra kita menang di nomor recurve beregu atas Spanyol. Jadi bisa nemenin perunggu lain dari Ega Agatha di nomor individual recurve setelah ngalahin atlet Korea Selatan.
Di SEA Games Singapura Juli lalu, malah prestasi tim panahan merah putih lebih kinclong lagi. Total menyabet 6 medali dengan rincian 2 emas, 3 perak, serta 1 perunggu. Nah bener kan, nggak kalah berprestasi deh tim panahan Indonesia. Fellow Sports Edik, kalau sudah penasaran banget sama olahraga panahan, di Senayan, Jakarta udah ada klub sebagai wadahnya penyalur hobi tersebut. So, check this out. Jakarta Archery Club. Di sini nih, masyarakat umum bisa mencoba gimana rasanya memanah dan tentunya mempelajari semua tentang olahraga akurasi ini. Lebih tahu tentang klub yang bermarkas di Senayan, ini ada Coach Dennis yang memberikan informasinya. Halo pemirsa, hari ini kita sedang ada di lapangan Jakarta Archery Club, berlokasi di Senayan, pintu 7, Gelora Bung Karno. Hari ini kita berada di lapangan member, kita lihat banyak orang sedang berlatih dari segala usia dan tidak dibatasi. Untuk archery sendiri dimulai dari umur 8 dan 10 tahun awalnya. Jakarta Archery adalah sebuah klub panahan di Jakarta. Didirikan tahun 2005 oleh coach utamanya adalah Coach Tridanang Waskito. Bagi masyarakat yang datang dan baru pertama kali memanah, biasanya diawasi oleh tutor di kelas basic dulu, karena nggak sembarangan asal memanah, pemirsa. Kelasnya adalah, yang pertama itu standar bow, yang kedua recurve, yang ketiga adalah compound. Hari ini kita akan melihat kelas compound perempuan kebetulan. Di Jakarta Archery Club itu sendiri, kami mempunyai program. Yang pertama adalah program Play and Pay, yaitu datang dan bermain. Materinya hanya saja kepada menarik, membidik, dan melepaskan. Tingkatan dalam archery sendiri, yang pertama dimulai dari level basic. Itu biasanya di paket pertama 3 bulan, itu harus komplit seminggu 1 kali selama 3 bulan. Setelah itu ada jenjangnya lagi sampai 6 level ke depan, sampai bisa mengikuti suatu pertandingan. They try to break me down, but I'm still on my feet. The city's full of life, so why is it hard to breathe? Yap, mengikuti program latihan di Jakarta Archery Club ada tahapan yang jelas harus diikuti pemirsa. Bagi yang baru pertama kali, diawali ikut kelas basic dulu, di mana para peserta akan diperkenalkan mulai dari alatnya sampai aturannya. Kalau sudah ketagihan dan merasa jago, peserta bisa belajar lebih dalam mengenai skill dari memanah. Bahkan bila tekun dan terus berlatih, bisa sampai tingkat mahir dan menjadi atlet panahan. Oke pemirsa, setelah ini Sports Edik akan kembali dengan keseruan dari panahan. So, don't go anywhere. Sports Edik, let's go sport!